Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nutu andilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabih, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang kami cintai dimanapun berada, dalam kesempatan ini kami menyampaikan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat dan rahmat pada kita semua. Terbukti saat ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam puasa Ramadan tahun 2022 ini merupakan kenikmatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah pada kita semua. Untuk itu, atas segala nikmat rahmat dari Allah kita ucapkan syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, para kaum muslimin yang berbahagia, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa hal tentang 9 amalan yang bisa menyebabkan datangnya rizki dari Allah. Ini untuk menjawab tantangan saat ini bahwa banyak sekali umat manusia, ya termasuk kita umat Islam, mengalami kesulitan ekonomi, mengalami kendala pekerjaan dan lain sebagainya. Untuk itu di sini kami akan memberikan solusi sebagai umat Islam tentang 9 amalan yang bisa menyebabkan datangnya rizki dari Allah. Yaitu yang pertama adalah memperbanyak membaca istighfar kepada Allah, yaitu memperbanyak minta ampun kepada Allah. Diambil dari surat Nuh ayat 10 sampai dengan 13, bahwasanya istaghfaru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampun kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Sehingga yursilis sama alaikum midrara wa yumtidukum bi amwalin wa banina wa ja'alakum jannatin wa yaj'alakum anharo. Allah itu telah mengutus langit untuk kalian dengan menurunkan hujan yang deras, sehingga Allah mengalirkan harta kepada kalian dari hujan itu, dan juga beberapa anak, dan Allah menumbuhkan kebun yang hijau dan juga sungai yang mengalir. Itu merupakan rizki dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man aktsara minal istighfari, ja'alallahu lahu min kulli hamin farajan, wa min kulli dzikin makhrajan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang memperbanyak membaca istighfar, maka Allah akan menjadikan tiap-tiap kesusahannya jalan keluar, dan tiap-tiap kesempitannya diberi kelonggaran, dan Allah akan memberi rizki dari tempat manapun yang tidak dikira olehnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu memperbanyak infak fisabilillah. Allah berfirman dalam surat Saba ayat 39, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan apa-apa yang telah kalian infakkan dari sesuatu itu, maka Allah akan mengganti infak itu, dan Allah sebaik-baiknya dan yang memberi rezeki. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla unfik alaik. Ini hadis qudsi. Disebutkan di situ Allah berfirman bahwasanya infaklah maka akan aku infaki engkau. Itu artinya dengan memperbanyak infak fisabilillah, maka Allah akan mendatangkan rizki yang banyak kepada orang yang mau sedekah itu. Kemudian yang ketiga, yaitu memperbanyak silaturahim, menyambung famili.
Dalam hadis Bukhari disebutkan bahwasanya man sarrahu ayyub satolahu fi rizqihi wa ayyun salahu fi atharihi falyasir rahimah. Barang siapa yang senang apabila dibentangkan rizkinya oleh Allah, dan barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaklah menyambung famili, silaturahim. Maka kalau ingin rizkinya itu lancar, ya sering-seringlah silaturahim. Kalau ingin panjang umurnya yang barokah, seringlah silaturahim. Kemudian yang keempat, yaitu senang menghormat tamu. Dalam hadis diriwayatkan bahwasanya adz-dzaifu ya'ti birizqihi. Tamu itu datang dengan membawa rizkinya. Tamu itu datang dengan membawa rizkinya. Wayartahilu bidzunubil qaumi, dan membawa dosa-dosanya kaum. Yumahisu anhum dzunubahum, kemudian menghapus pada dosa-dosa dari mereka dengan bertamu, silaturahim, kemudian berjabat tangan. Ketika berjabat tangan itu loh, maka dosa-dosa dari keduanya, begitu berjabat tangan kemudian mengucapkan alhamdulillah, astagfirullah, maka dosa-dosa itu akan turun, akan berjatuhan lewat jari-jari tangan kedua orang tersebut yang berjabat tangan. Maka menghormat tamu itu kefadilannya, tamu itu sudah membawa rizki, dan kemudian dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Kemudian amalan yang kelima yaitu berusaha menjadi orang yang jujur dan amanat. Karena al-amanatu tajlibur rizqa wal khiyanatu tajlibul faqra. Dalam hadis riwayat Dailami, amanat itu akan mendatangkan rizki, sedangkan khianat itu akan mendatangkan kefakiran. Maka harus menjadi orang yang jujur, orang yang amanat. Dengan kejujuran dan amanat itu, maka akan banyak kebarokahan, banyak kepercayaan dari relasi, dari teman, sehingga rizki itu akan datang dengan sendirinya. Kemudian yang keenam, meningkatkan takwa kepada Allah, yaitu mengerjakan semua perintah-perintah sakpol kemampuannya dan menjauhi larangan-larangan sejauh-jauhnya. Allah berfirman dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3 bahwasanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan orang itu jalan keluar, akan diberi jalan keluar oleh Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki padanya dari mana sekiranya dia tidak sangka-sangka. Itu kefadilan dari bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah sakpolnya kemampuan, menjauhi larangan sejauh-jauhnya. Maka Allah akan memberi jalan keluar dan akan memberi rezeki yang sekiranya tidak disangka-sangka. Justru adalah ono rezeki ini. Itu kalau memang benar mau bertakwa kepada Allah. Kemudian yang ketujuh, yaitu memperbanyak tawakal kepada Allah. Dalam surat Tolak ayat 3 disebutkan bahwasanya wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, yang berserah diri kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Maka kalau ingin cukup, ya bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah mengadu, tapi mengeluh kepada Allah, agar supaya rizki dan permasalahan yang ada pada diri kita akan diselesaikan oleh Allah. Kemudian yang kedelapan, yaitu supaya selalu husnudzon billah, yaitu berprasangka baik kepada Allah. Karena apa? Qallallahu ana inda dzanni abdi bi. Allah itu berfirman dalam hadis qudsi bahwa aku Allah itu berada di dalam posisi di mana hambaku itu berprasangka kepadaku.
Kalau hamba itu berprasangka baik kepadaku, Allah, maka aku juga akan baik kepada hamba itu. Kalau hamba itu berprasangka bahwasanya akan memberi rezeki padanya, maka aku akan memberi rezeki padanya. Kalau hamba itu berprasangka jelek kepadaku, ya maka aku pun juga akan seperti apa yang dia sangkakan. Maka supaya harus selalu husnudzon billah. Kemudian yang ke-9 yaitu mentertibkan sholat tahajud. Ya, ini kuncinya. Sholat malam. Di sepertiga malam yang akhir itu Allah turun ke langit bumi sambil woro-woro bahwasanya barang siapa yang mau berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan. Barang siapa yang akan meminta kepadaku maka akan aku beri. Barang siapa yang minta ampun kepadaku maka akan aku ampuni. Maka di sepertiga malam yang akhir inilah tempat munajat orang Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah, memohon kepada Allah sebanyak-banyaknya di waktu yang sepi, sementara orang-orang sama tidur. Bagi orang yang beriman, bangun, sholat malam dan berdoa. Doa malam dan bangun malam ini adalah kelakuan atau ibadah kebiasaannya para nabi dan umat Islam, kaum-kaum sebelum kita semua. Jadi para sahabat Rasulullah dan juga para nabi sebelum Rasulullah itu mempersungguh di dalam bangun malam dan berdoa, sehingga pertolongan itu akan selalu datang. Nah, ini 9 amalan yang bisa mendatangkan rizki dari Allah yang saya sampaikan ini. Semoga bisa bermanfaat dan barokah bagi kita semua, dan semoga puasa kita pada tahun ini Allah memberikan aman, selamat, lancar dan barokah, sukses di dalam puasa Ramadannya, sukses sholat tarawihnya, sukses tadarusnya, kemudian sukses Lailatul Qadarnya, dan nanti sukses zakat fitrahnya. Semoga Allah menerima ibadah kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Apabila ada kekurangannya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.